Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga pada masa pandemi virus corona ini kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik dan maksimal. Sebelumnya berkenalan dulu yuk. Nah, Ibu adalah pengajar kelas 9 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang berjilbab merah adalah Bu Marice, pengajar kelas 9 A, B, C, dan D. Dan di sebelahnya adalah Ibu Arista, pengajar kelas 9 E, F, G, H. Sekarang kita ikuti materi daringnya ya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, menonton televisi, membaca buku pelajaran, dan mendengarkan uraian guru, bahkan saat di pasar pun kita dipenuhi informasi dari berbagai sumber. Oleh karena itu, kemampuan membuat teks laporan dan memahami teks laporan sangat penting. Oleh karena itu, pada materi pertama untuk semester ganjil kelas 9 ini, kita akan belajar tentang teks laporan, khususnya teks laporan percobaan. Di akhir pembelajaran daring tentang teks laporan percobaan, diharapkan kalian nantinya dapat mempunyai kompetensi dasar pada tahap pengetahuan yaitu 3.1. Kalian dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Misalnya, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Sedangkan pada tahap keterampilan, diharapkan nantinya kalian dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari teks laporan. Yuk ingat-ingat kembali apa itu laporan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi tidak boleh berdasarkan hayalan, harus berdasarkan fakta. Lalu, informasi yang akan disajikan dalam laporan berasal dari mana? Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informasi tentang makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Nah, kalau makhluk non-hidup, misalnya sepeda, samudra atau laut, pasar, dan lain-lain. Setelah kalian tahu apa pengertian laporan, kemudian berasal dari mana. Nah, sekarang model laporan ada dua. Satu, laporan hasil observasi. 2. Laporan hasil percobaan. Nah, kalian sudah tahu ada dua macam model laporan. Model laporan yang pertama adalah teks laporan observasi atau mengamati. Apakah itu? Adalah bentuk tulisan yang memberikan penjelasan tentang peristiwa atau fenomena
hasil dari pengamatan yang ingin disampaikan kepada pembaca atau orang lain. Laporan hasil observasi bisa didapat secara langsung. Misalnya, kita mengamati kelelawar, mengamati bagaimana pasar, atau kita dapat observasi dari berbagai sumber karena kita tidak mungkin terjun ke lokasi itu, misalnya terlalu jauh. Observasi atau laporan observasi tentang Venus, observasi tentang kehidupan di Antartika. Itu contohnya. Inilah contoh laporan hasil observasi secara langsung. Tentunya pengamatnya atau penulisnya pernah mengamati pasar tersebut. Ini adalah laporan sederhana. Judulnya bisa ditentukan sendiri atau bisa Pasar Mimbaan Baru Situbondo. Ibu bacakan ya. Kondisi lingkungan di Pasar Mimbaan Baru Situbondo cukup bersih. Pada area depan gerbang didominasi penjual makanan dan kudapan. Sementara pada area dalam pasar di bagian depan didominasi penjual ikan dan sayur. Sedangkan pada bagian belakang pasar banyak dijumpai penjual beragam barang dari souvenir pernikahan hingga rempah-rempah untuk jamu. Pasar Mimbaan terdiri atas sejumlah lantai. Meski demikian, pada lantai pertama dan seterusnya dapat dikategorikan sebagai pasar modern. Aktivitas di pasar ini selalu ramai, utamanya di hari libur. Sistem pembayaran masih cenderung manual, seperti pembayaran pada pasar tradisional lainnya. Kesimpulan, Pasar Mimbaan termasuk pasar yang teratur dan terjaga kebersihannya. Karena itu, pasar ini selalu ramai karena menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Model laporan yang kedua yaitu teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang menyajikan informasi dalam bentuk paparan tentang sebuah percobaan, baik mencakup metode atau caranya, tujuan, maupun hasil dari sebuah percobaan. Inilah contoh judul teks laporan hasil percobaan. Contoh laporan hasil percobaan. Roti tidak tahan pada kuman dan virus. Tujuan percobaan sederhana ini untuk membuktikan betapa pentingnya mencuci tangan dengan baik dan benar. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah roti, air, sabun, hand sanitizer, plastik transparan. Prosedur atau cara kerjanya adalah 1. Siapkan 5 potong roti untuk dijadikan sampel atau contoh. Masing-masing roti ini diperlakukan berbeda. Roti pertama dibiarkan bersih tanpa tersentuh tangan atau benda apapun. Langkah ketiga, roti kedua disentuh oleh tangan anak-anak yang sengaja dibiarkan dalam keadaan kotor. Roti ketiga disentuh oleh tangan bersih yang sudah dicuci dengan sabun dan air mengalir. Roti keempat disentuh
oleh tangan yang sudah dibersihkan dengan hand sanitizer. Dan potongan roti terakhir, yaitu roti yang kelima, sengaja disentuhkan pada tablet Chromebook yang ada di kelas. Dan terakhir, semua roti itu kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik transparan dan didiamkan dalam 1 bulan. Setelah 5 roti mendapat perlakuan berbeda dan disimpan dalam plastik transparan selama 1 bulan, bagaimana hasilnya? Hasilnya, setiap roti memiliki penampilan yang berbeda. Kondisi roti paling mengerikan bisa dilihat pada potongan roti yang ditempelkan pada tablet Chromebook. Jamur terlihat tumbuh pada permukaan roti yang disentuh tangan kotor. Bahkan, roti yang disentuh tangan yang sudah dibersihkan dengan hand sanitizer pun tak luput dari jamur. Sementara roti yang disentuh oleh tangan yang sudah dicuci dengan sabun dan air memiliki tampilan paling bersih. Kesimpulannya, dari percobaan ini terungkap kalau hand sanitizer tidak bisa secara optimal membersihkan tangan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun adalah cara paling efektif membunuh dan menghilangkan kuman. Demikian materi tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan laporan percobaan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan materi pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.